Ya, shalom semua, selamat hari Minggu, happy Sunday. Biarlah semua bersuka karena Tuhan. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, kami kebaskan Bapa semua Bapa. Pikiran hati kami ya Roh Kudus, kuduskan Bapa, tahirkan dengan kuasa-Mu. Rana masikara para, rana masikara pa. Urapi Bapa dan kuduskan Bapa. Ampuni semua dosa pelanggaran kami, perkataan sia-sia, kesombongan, pikiran hati kami ya Roh Kudus. Biar Kau perbarui Bapa minggu pagi hari ini ya Roh Kudus, dengan kasih, kemurahan dan anugerah-Mu Bapa. Biarlah turun Bapa, sebab di dalam Engkau Tuhan kami menerima pengampunan. Dengan darah-Mu kami dikuduskan, dengan darah-Mu kami disembuhkan, dengan darah-Mu ya Tuhan kami terus Bapa hidup Bapa dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu Bapa kami andalkan, sebab kami tahu kesukaran Bapa kami akan lewati dengan kemenangan Tuhan. Tidak ada Bapa kesukaran ya Tuhan, kesulitan dan kesusahan ya Tuhan yang bisa menghalangi Bapa perbuatan besar-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Bapa penuh dengan cerita ya Tuhan akan keajaiban-Mu yang besar ya Tuhan. Bahwa di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, semua yang sulit Bapa sanggup kami lewati saat kami bersama dengan Engkau. Mari Roh Kudus, urapi Bapa, urapilah senantiasa dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu kami hidup Bapa dalam kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, pagi semua, selamat pagi ya, pokoknya pagi. Nah, sebelum saya masuk dalam firman-Nya, kemarin saya juga sampaikan firman hari Selasa ya, tentang namanya sulung rohani ya. Karena firman itu disampaikan bahwa banyak juga orang yang kurang mengerti akan namanya kesulungan, makanya disampaikan tentang sulung rohani. Nah, sulung rohani itu bukan bicara hanya saudara itu anak pertama dari keluarga saudara, tapi saudara juga harus tahu di hadapan Tuhan secara spiritual itu juga ada namanya sulung roh. Nah, sulung rohani itu tugasnya sejujurnya berat. Ya, memang berat, tapi akan diakhiri dengan hal yang luar biasa dengan Tuhan pastinya. Nah, sulung rohani itu saudara tahu Yesus juga adalah anak Allah yang sulung. Nah, kalau saudara cari tahu namanya keluarga saudara, siapa yang sulung di dalam Tuhan? Bukan saya anak pertama Pak ya, itu secara dunia itu sulung, memang betul, tapi di mata Tuhan itu belum tentu saudara itu sulung. Sebab yang sulung rohani itu akan menanggung beban yang cukup berat. Seperti siapa? Yusuf anak ke-11 atau 12 lah ya, karena Yakub punya anak tuh 13 ya, ada Dina dan ada satu perempuan ya, 12 laki-laki. Nah, Yusuf itu anak ke-12 kalau menurut urutannya, dan dia anak pertama dari istri yang bernama Rahel. Nah, saudara perlu tahu bahwa yang sulung itu akan namanya Tuhan pakai. Nah, dia akan punya sifat untuk mengejar Tuhan. Nah, saudara sebagai orang tua ataupun juga saudara sebagai orang Kristen yang mungkin saudara akan bisa melihat berapa saudara ada di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara bisa melihat bahwa hal-hal yang demikian itu saudara bisa lihat, ini siapa di keluarga saya itu yang sulung. Sebab di dalam dialah justru Tuhan akan pakai dengan dahsyat. Nah, Yesus harus mati di kayu salib, dan saudara tahu dialah yang sulung yang pertama, yang mati, yang bangkit. Dialah yang pribadi yang pertama. Nah, dalam kesulungan itulah yang akan bisa namanya menyelamatkan, baik juga memberkati dan menolong banyak orang. Ya, tadi kita bahas tentang Yusuf kemarin saya bicara tentang Yusuf. Nah, saudara perlu tahu bahwa hal-hal di dalam kehidupan saudara itu ada yang namanya sulung rohani. Nah, seperti Daud tuh anak 8. Tapi yang menjadi sulung di mata Tuhan tuh Daud, bukan Eliab ya, ataupun juga kakak-kakaknya yang lainnya yang begitu perkasa. Nah, dalam sulung rohani saudara harus melewati berbagai hal-hal yang Tuhan mau terapkan di dalam di dalam kehidupan saudara, yaitu namanya proses. Nah, nggak semua orang mau proses, walaupun saudara mungkin secara rohani adalah sulung rohani, tapi kalau proses itu tidak dilewati, ya saudara nggak akan namanya melihat bagaimana hidupmu dipakai Tuhan. Nah, sulung rohani ini akan namanya memberi makan, membawa keluarga demi keluarga kenal Tuhan dengan dahsyat saudara. Ya, entah bagaimana karakter saudara itu akan dilibas dulu sama Tuhan supaya segambar serupa. Nah, banyak beberapa orang akan bilang amin amin, tapi kalau untuk proses nggak banyak orang itu akan mengikuti Tuhan. Sebab orang Kristen itu paling takut dengan namanya salib.
Ingat ya saudara, saudara itu cuma pikul salib, nggak perlu nggak perlu mati di atas kayu salib, semua itu sudah digantikan oleh Tuhan. Nah, dalam sulung rohani itu saudara harus tahu saudara bahwa dia akan punya peran dipakai Tuhan, bukan hanya saudara cari pendeta, tapi orang ini akan punya direct otomatis saat dia berdoa, berlutut, menyembah Tuhan, apapun yang dia doakan itu sebenarnya bisa sangat mudah untuk namanya melihat kuasa Tuhan terjadi. Ya, saya sendiri memang saya punya 5 saudara ya. Mama saya punya 5 anak, saya anak ketiga. Nah, yang sulung tuh saya. Nah, sulung tuh cirinya bagaimana? Mungkin banyak pertanyaan orang yang modelnya kayak begitu. Dia akan serius dengan Tuhan ketimbang yang lainnya. Sama seperti Yusuf. Dari 12, 13 ya. Mereka kenal Tuhan, Allahnya Yakub. Kenal pasti. Tapi yang paling serius yang bisa menjalani sebuah visi misi di hadapan Tuhan ya Tuhan sendiri yang melihat bahwa beban yang Tuhan taruh di dalam kehidupan orang itu ya seorang Yusuf ini, dan melewati proses. Dan kita tidak mendengar ya di dalam kitab ini sebuah keluhan dari seorang Yusuf. Nah, Yusuf bagaimana dia namanya menjadi sulung di hadapan Tuhan, dan dia bisa menolong dan memberi makan bangsa-bangsa. Nah, saya berdoa saudara itu perlu cari tahu dalam keluarga saudara, hidup saudara, bukan hanya kita bicara tentang penebusan, pengampunan, yang hanya saudara berpikir cuma seputaran Alkitab itu cuma begitu saja saudara. Dan ada hal-hal yang saudara itu perlu ketahui ya. Saya pernah bicara tentang namanya urapan, kuasa, baik urapan raja-raja, bagaimana saudara juga namanya hidup dalam Tuhan, macam-macam lah. Saudara bisa cari khotbah itu, bisa klik nama saya di pojok kiri handphone saudara, di situ ada link YouTube. Saudara bisa dengarkan firman itu kembali, dan saudara bisa namanya menyelidiki keluargamu ini dipakai Tuhannya bagaimana. Sebab di dalam Tuhan itu semua ada benih yang Tuhan taruh. Ada bicara tentang talenta yang sebenarnya kita nggak tak ketahui. Itu pun juga saya bicarakan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mengajari semua hal-hal yang demikian. Saat saudara namanya hidup di dalam Tuhan, bukan hanya worship, bukan hanya saudara itu berpikir bahwa Allah kita ini cuma sebatas seperti itu. Ada hal-hal yang di luar pikiran manusia yang saudara perlu selami di dalam Tuhan, dan saudara bisa dapati seperti yang saya ketahui saat saudara hidup di dalam Tuhan dengan dahsyat ya. Terima kasih Kak Joyful ya, 2013 Joyful mungkin ya. Oke, ya itu firman kemarin yang saya sampaikan di hari Selasa kemarin ya. Nah, hari ini kita bicara tentang sia-sia kalau nggak ada Tuhan ya. Lihat di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Ya, saya baca, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawasi kota, sia-sialah yang berjaga-jaga. Ya, saya buka di sini, biar teman-teman juga bisa baca. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawasi kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, dengar baik saudara. Masa ini adalah masa di mana saudara akan melihat perbedaan antara orang benar dengan yang tidak benar. Nah, ini firman menurut saya akan terus namanya hidup di dalam diri saya. Kenapa? Karena saya seringkali berkata firman ini tentang namanya perbedaan. Nah, saudara perlu tahu bahwa kalau orang berpikir bahwa kasih Tuhan sama Pak, menurut saya jelas berbeda. Dari banyak ayat yang bisa saya ceritakan, akan ada perbedaan antara orang fasik, orang benar. Orang fasik di sini bukan berarti bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Ya, kalau saudara nanti saya bukain lah ayat-ayatnya. Saya buka dulu di sini. Malik 3:18. Nah, saudara bisa lihat. Kalau saudara mau catat silakan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, jadi Tuhan akan membedakan hal-hal tersebut. Nah, sama di dalam Mazmur 127 ini. Saudara perlu dengar baik ya. Orang benar dengan orang fasik, bukan mereka yang satu kenal Tuhan, yang satu enggak. Dua-duanya kenal. Ya, sama kayak dalam Mazmur 1 ayat 1. Ya, janganlah duduk sama orang pencemooh, sama orang fasik. Nah, orang fasik itu kenal Tuhan namun tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, saudara harus tahu di masa sekarang ini kita ini perlu namanya berkoneksi dengan Tuhan. Bukan koneksi dengan apa yang menjadi pikiran manusia. Saya kenal pejabat, orang terkenal, mungkin orang gini, sehingga bisa membuka jalan-jalan saudara berpikir hal-hal yang demikian.
Nah, berapa banyak orang pada akhirnya ya di dalam kehidupan rumah tangga, usaha, baik juga di dalam setiap perekonomian itu hancur berantakan. Nah, di dalam kitab Mazmur ini 127 ayat yang pertama, nanti kita akan bahas sedikit tentang namanya dunia rohnya. Ya, saya kembali dulu ke ayat yang tadi ya. Nah, ya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha. Saya nggak tahu saudara ya, berapa hari ini saya juga beberapa orang bisa konseling, dengar dan lain sebagainya. Itu rumah tangga berantakan juga, saya heran. Loh kenapa? Karena kita memulai itu dengan Tuhan. Mungkin di gereja kita pemberkatan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus kita diberkati. Setelah diberkati keluar dari gereja, ya setelah saudara namanya mungkin mulai usaha dengan doa terlebih dahulu. Di dalam perjalanan itu seringkali kita malah melupakan Tuhan. Sehingga saudara perlu tahu banyak yang hancur rumah tangga. Kenapa? Karena Tuhannya tidak ada. Dan sampai lagi ada orang-orang ini juga banyak yang berbicara, waktu saya menikah yang kedua kali di gereja. Nah itu gerejanya juga haleluya. Ya menikah di gereja yang not bandnya yang nggak sesuai dengan firman lah. Ya gereja harusnya memberkati setiap manusia ya, maksudnya setiap manusia menikah itu cuma just only one, hanya sekali. Tapi orang bisa berkali-kali di gereja, saya nggak ngerti siapa yang memberkati. Dan ada orang-orang bertanya sama saya begini, Pak kenapa Tuhan mengizinkan? Bukan Tuhan mengizinkan, saya bilang kamu yang keras kepala batu, saya bilang. Jadi ada orang-orang yang sudah menikah ya, ribut, bercerai, terus kawin lagi di gereja yang berbeda, dan gereja itu memberkati. Nah waktu itu gereja memberkati dan akhirnya nggak sedikit orang pernikahan yang kedua, ketiga, keempat ribut juga, bercerai juga. Dan saya sebagai hamba Tuhan tuh sering kali ditanyai oleh anak-anak Tuhan yang sudah mau kembali kepada Tuhan, berkata bahwa kenapa Tuhan izinkan pernikahan yang kedua, ketiga, dan keempat itu diberkati di gereja? Saya bilang bukan Tuhan, kamu yang kepala batu, saya bilang. Kamu yang keras hati, kamu yang sombong, tidak tahu firman. Seandainya saya bilang ya, seandainya saya sebagai hamba Tuhan bilang nggak boleh nikah yang kedua kali, apa tetap kamu lakukan? Tetap kamu kasih nikah, saya bilang. Betul apa betul? Ya walaupun pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan bilang nggak boleh nikah yang kedua kali, tetap kamu terobos kok. Tetap kamu akan jalanin itu. Istri saya pernah ya ketemu orang Kristen lah. Dia tinggal di rumah orang itu dan di daerah Kartini waktu itu. Orang ini mau menikah. Istri saya berdoa saudara, karena istri saya nganggap orang ini kayak cicitnya lah atau kakak angkatnya lah. Ya, dan saking namanya istri saya peduli akan satu jiwa ini, Shalom hari ini. Ya, istri saya berdoa, Tuhan, ini pasangannya bukan Tuhan. Dan istri saya dapat dari Tuhan, nggak tahu lah dapatnya tanda dari mana, tanya sendiri lah kalau saudara kenal istri saya. Saya lupa deh ceritanya bagaimana, tapi kurang lebih ceritanya begitu. Tanya Tuhan, ini daripadamu apa bukan pasangannya? Ternyata bukan. Dia pernah menikah, si calon suaminya ini pernah menikah. Nggak tahu cerai hidup atau cerai mati, saya lupa lah. Tapi istri saya berdoa supaya cici angkatnya ini ya tidak celaka dalam pernikahan. Waktu berdoa saudara tahu Tuhan jawab, saya nggak tahu jawabannya dari mana ya, dari mimpi, dari penglihatan, dari suara Tuhan, saya nggak tahu, tanya sendirilah. Nah dapatnya bukan dari Tuhan, dikasih tahu lah ini bukan dari Tuhan loh. Dan saudara tahu menjelang mau menikah lampu mati, blok semua di gedungnya saudara, tiba-tiba mati, blok semua, mati semua. Jarang ada kan namanya saudara ke pernikahan orang tiba-tiba mati lampu di gedung saudara, mati, blas mati semua. Gedung kan biasanya ada genset segala macam, ini mati sekian menit. Dan waktu cicinya ya orang ini dikasih tahu sama istri saya, wah mulai takut deh.
Berhenti nggak? Enggak, lanjut, tetap nikah saudara. Dan akhirnya pernikahannya hancur berantakan. Karena apa? Lakinya ini ngincer hartanya, ngincer uangnya. Kebetulan nih orang pelitnya juga setengah mati. Nah akhirnya apa sekarang? Ya nggak tahu, cerai nggak cerai, pokoknya ya pisah aja, nggak tahu lah kabarnya gimana. Saya dengar itu semua. Lalu kenapa ya? Manusia tuh keras kepala. Mau dibilang nikah sekali, ya tahu, semua tahu. Tapi kalau udah jatuh cinta, ingat ya dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang 5, cinta tuh kuat seperti maut. Ya makanya orang-orang kalau saudara nonton sinetron, novel, ya nonton namanya apa, baca-baca cerita novel segala macam, ada orang berani mati buat cinta. Ya firman tuh nggak pernah salah. Cinta tuh kuat seperti maut, bisa mengalahkan cintamu kepada Tuhan bahkan. Ya demi pacaran, demi namanya segala sesuatu yang namanya cinta, kalau arahannya salah, Tuhan pun akan dilawan, saudara. Ya betul apa betul? Nah ini yang saya mau sampaikan dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Sia-sialah kalau bukan Tuhan yang bangun rumah. Mungkin kita akan berpandangannya rumah fisik, tapi saya tahu bahwa Tuhan itu nggak selalu bicara ngomongin yang disifatnya di jasmani. Baik rumah rohani, baik rumah tanggamu, semua itu dibangun dasarnya lewat Tuhan. Nah kenapa orang pada akhirnya kita membangun mungkin dengan rasa yang baik, cinta, kasih, dan namanya kehangatan dalam sebuah hubungan, tiba-tiba bisa hancur berantakan jadi sia-sia. Kenapa? Tidak ada Tuhannya. Seringkali kita akan mulai di gereja dengan Tuhan, setelah keluar dari gereja tidak ada Tuhannya. Itu yang repot. Ingat ya, Tuhan itu perlu diundang dalam rumah kita loh. Jangan bilang, oh Tuhan ada di rumah saya, ngapain jadi babumu. Ya, ini seringkali dibicarakan anak-anak Tuhan yang mohon maaf punya keyakinan yang menurut saya memang kelihatannya iman, tapi ini menurut saya ngawur setengah mati. Saya bukain satu ayat dulu. Ya kalau saya tanya sama anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus ada di rumah, oh ada. Doa aja nggak pernah, tapi yakinnya segitu hebat. Ya. Nah ingat ya, di dalam rumah kita Yesus tuh perlu diundang, baru dia bisa hadir. Saudara nggak bisa mengukur kehadiran Tuhan itu cuma semata-mata di mana, di gereja. Ya gereja rumah dia kok. Ibaratnya begitu saudara. Gereja ya di rumah dia. Di rumahmu belum tentu ada Yesusnya. Nah sehingga banyak orang mulai dengan bagus, keluar dari gereja, tidak kenal Tuhan, ya, Tuhannya dicuekin. Sehingga saudara melihat semua namanya luluh lantah dan berantakan dalam sebuah kehidupan ini, yang ujungnya tinggal kenangan dan penyesalan. Lihat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dengar baik saudara, ya Yesus itu adanya di sorga, bukan di rumahmu, bukan di rumah saya juga. Ya kalau Yesus hadir di rumah kita, kenapa dia bertamu kepada kita? Rumah dia di mana Pak? Ya di sorga. Ya kediaman Tuhan itu di mana? Di sorga, bukan di bumi. Makanya kita berdoa di bumi seperti di sorga. Yang percaya katakan amin saudara. Nah saya mau sampaikan saudara ya, bahwa sia-sialah hidupmu menjauh daripada Tuhan. Orang boleh Kristen, tapi kalau hidup saudara namanya justru tidak membangun sebuah rumah tangga yang kadang tanpa Tuhan di dalamnya, kamu akan sia-sia saudara. Mungkin ada orang sebagian besar yang penting uang Pak, yang penting tas saya mahal Pak, punya rumah, punya mobil. Ingat saudara, sia-sia semua itu. Bukan saya bilang yang penting hidup miskin, gembel, dan
nggak ada pengharapan, yang penting ada Tuhannya, itu juga ngawur saudara. Sebab saya percaya Tuhan tuh memberkati, ada amin saudara. Ya Tuhan nggak kepengen kita ini miskin ya, minta-minta di pinggir jalan saudara. Terus saudara bilang, oh saya bangga dengan Tuhan, nggak mempermuliakan Tuhan juga saudara. Ya, shalom. Ingat saudara, peran Tuhan itu sentral, fundamental di dalam kehidupan manusia. Nah Tuhan mau sampaikan bahwa sia-sia lu kalau lu nggak ada gue loh. Kan ibaratnya begitu. Ya seringkali kita kalau kita melakukan sesuatu yang berjasa buat orang lain, entah itu dalam pelayanan, dalam saudara namanya berbuat namanya sebuah acara. Seringkali kita manusia itu punya perasaan, lu kalau nggak ada gua nggak mungkin bisa berhasil, kan gitu. Kita loh sebagai manusia kadang-kadang muncul kesombongan, ya muncul namanya sebuah kearoganan dalam diri kita. Sebenarnya betul yang kamu ngomong, cuma memang kita harus rendah hati. Nah bagaimana dengan Tuhan ini? Tuhan kalau ngomong yang sama kepada kita, lu nggak ada gue, mati lu. Nggak ada gue, rumah tangga lu lihat kacau kan? Ya bahasa kasarnya begitu saudara, atau bahasa yang gampang dimengertinya. Nah Tuhan seringkali saudara datang dalam ya Tuhan cuma bisa hadir di dalam hidup kita. Kenapa? Saat kita susah, baru pintu saudara buat Tuhan terbuka lebar. Tapi sering sekali kalau kita lagi dalam keadaan yang mungkin ya tidak ada problem, ya tertutup pintu buat Tuhan. Sebab dalam keadaanmu yang senang itu, Tuhan gak bisa ngatur lagi hidup kita. Dia tidak punya kesempatan hadir di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Ya balik lagi, karena Tuhan kadang-kadang, mohon maaf sekali lagi, cuma jadi babunya orang Kristen. Tuhan sakit, Tuhan udah sehat, ya boro-boro saudara berdoa. Ya rumah tanggaku Tuhan kacau, Tuhan pulihin. Udah pulihin dia jalan-jalan saudara, gerejanya males-malesan. Ya tertutup saat saudara tuh bisa happiness, tapi terbuka lebar kalau hidupmu butuh pertolongan. Dan beberapa kita bisa melakukan itu dengan apa? Nafsu dan keserakahan, sehingga membuat Yesus bukan jadi posisinya adalah Tuhan. Cuma apa Pak? Babunya orang Kristen. Ya mohon maaf saya pakai kata-kata yang mungkin kayak begini. Kenapa? Buat ngegampar manusia yang kurang ajar sebenarnya. Saya berdoa Bapak Ibu itu harus ngerti saudara. Ya sekarang tambah susah, semua naik, harga naik. Wah, orang demo segala macam. Beberapa orang Kristen pun tanya sama saya, Pak, gimana Pak menyikapi kenaikan harga gini-gini? Ya iman lah. Saya cuma modalnya satu saudara, apa Pak? Maliki 3 ayat 18. Ya maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saya akan dibedakan saudara. Kenapa? Karena saya hidup dalam penyembahan. Saya hidup namanya menghidupi Tuhan. Saya membuka pintu selebar-lebarnya buat Tuhan jadi landasan untuk saya berjalan dengan kuasanya. Nah harusnya beberapa orang bisa khawatir, worry. Ya saya bukan gak terimbas loh, saya pun terimbas. Saya pelayanan tuh butuh bensin. Yang saya pakai bensinnya tuh selalu Pertamax, naik 4.000 rupiah. Dan itu naiknya haleluya saudara. Mau ngeluh bagaimana saudara? Ya nikmatin aja. Saya sampai bilang darah Yesus naiknya kira-kira. Tapi balik lagi ya Tuhan 3-4 tahun yang lalu pernah bicara, imanmu naik, harus naik. Ya saya nggak mungkin nanya pertanyaan yang sama lagi ke Tuhan. Gimana nih Tuhan? Bensin naik. Lah kan dulu udah dijawab. Ya 4-5 tahun yang lalu pernah doa kan, dulu pertama kan pernah naik 15.000 ya. Sampai 16.000 kalau nggak salah. Dulu ya. Pertama kali Ahok ya kalau nggak salah. Mimpin tuh naik 16.000. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini pindah nggak ke Pertalite? Enggak, imanmu naik. Ya sekarang naik lagi, turun 12.000, naik 16.000. Nggak mungkin saya tanya Tuhan lagi, Tuhan gimana Tuhan? Ya, jawabannya tetap sama pasti.
Kenapa? Imanmu harus naik. Ada amin saudara. Nah belajar saudara. Ya saudara nggak mungkin namanya bisa punya iman tanpa landasannya tuh Tuhan. Ada orang-orang berpikir saya bisa belajar tentang iman. Tidak mungkin tanpa Tuhannya. Saya berkali-kali mau bicara sama anak-anak Tuhan. Mau punya iman? Mau Pak. Berhubungan dengan Tuhan. Kamu nggak bisa bangun iman tuh pakai otak saudara. Mau pinter mau kayak apapun tidak bisa. Karena otak dengan iman tidak pernah bisa kerja sama. Otak akan menalar apa yang kamu lihat. Iman melihat sesuatu yang kamu tidak lihat. Dan itu perlu namanya Tuhan yang membimbing, menuntun bagi kehidupan saudara. Ingat sekali lagi saya, ini bukan saudara pakai Tuhan jadi sarana kesusahanmu semata. Tuhan turun ke dunia, ya bukan hanya tebus dosa saudara, tapi dia juga menunjukkan kasihnya supaya apa yang kamu kerjakan tidaklah sia-sia. Ya suatu hari ada seorang ibu, ya dia main judi, main judi lah menurut saya sih, mau bentukannya dibilang ini investasi lah apalah, ya beberapa ya yang dia kerjakan itu menurut saya judi. Investasi itu ada, ya macam emas, rumah, tanah itu invest, ya dolar itu invest. Invest dengan judi itu bedanya begini saudara ya. Kalau investasi, walaupun turun ataupun naik, ya dia tidak akan menghilangkan hartamu, itu invest. Mau bentukannya rugi ataupun naik, kita diberkati ya. Ya, invest itu tidak akan pernah namanya kamu kehilangan sebuah harta sampai nol, tidak mungkin. Nah, tapi kalau dibilang investasi, ujungnya sampai namanya momen trading kah bentukannya, tapi bisa namanya sampai ke titik nol, itu namanya judi. Ya ngerti ya saudara. Nah kalau soalnya ada orang-orang tanya, Pak bedanya invest sama judi itu apa? Gampang saya bilang. Ya saudara beli dolar nih, turun dia misalnya ke 10.000, tetap ada nilainya. Ya tetap ada nilainya. Ya walaupun rugi misalnya. Saudara beli emas. Ya sekarang berapa nih emas? Emas berapa ya ibu-ibu? Ya ibu-ibu biasanya paling hafal ya. Saya punya emas juga nggak tahu emasnya berapa berapa gram. Nah dengerin ya, misalnya emas nih naik 2,5 juta lah, anggaplah segitu ya. Saya nggak tahu emas itu sekarang berapa. Ya anggaplah turun ke 2 juta, ya walaupun rugi mungkin waktu saudara beli 2,5 turun ke 2 juta, tetap itu ada nilainya, nggak akan membuatmu itu sampai nol. Nah kalau main trading, ya beberapa itu bukan investasi, saya bilang itu judi. Nah sampai terjun bebas, sampai hartamu hilang semua, sampai ke nol. Nah itu namanya judi. Nah ada satu, bukan satu lah, udah beberapa orang saya temuin, ada satu ibu main begituan, rugi 2 miliar. Ya, jual rumah, mobil, habis 2M. Setelah habis 2 miliar, di anaknya sekolah di internasional saudara. Ya kalau saya sebutin nama sekolahnya kamu akan tahu, itu sebulan puluhan juta bayarnya. Nah karena dia udah jatuh bangkrut dan tidak bisa namanya menyekolahkan anaknya, dua anaknya sekolah di internasional sekolah, itu sekali bayar uang sekolah sebulannya puluhan juta. Saya cek di Google saudara, lihat betul saudara, puluhan juta. Takutnya kan saya ditipu saudara, jadi saya cek dulu. Dia bilang darah Yesus mahal banget di sekolahnya. Saya nggak tahu nama sekolah itu saudara, sejujurnya nggak tahu. Waktu saya ngomong ke teman-teman saya, pada tahu. Nah, berarti sayanya yang kurang pengetahuan. Kuper sayanya. Oh tahu sekolah ini, tahu itu mas sekolah terkenal pak katanya. Oh di daerah Jakarta Barat. Singkat cerita ya, orang tuanya udah pusing bagaimana anak ini harus bayar namanya uang sekolah, tidak sanggup saudara. Dan akhirnya dia berdoa di tempat saya, dia berdoa. Saudara tahu tempo ya berapa bulan lah, nggak langsung cepet. Karena apa? Seringkali dia pakai pikiran, otak, kerja. Coba ya kerja saya bilang. Sampai
muntah darah juga nggak akan sanggup bayar uang sekolah anak yang begitu mahal. Nah setelah penyembahan ya tiba-tiba ada gurunya tanya, ini anaknya kok nggak diterusin sekolahnya ataupun nggak masuk namanya ke list jenjang berikutnya pas lagi naik-naikan kelas atau mau pindah antara SMP ke SMA, saya lupa lah. Nah singkat cerita ya kurang lebih 3,1 juta. Nah dengerin saudara ya, singkat cerita ibu ini ya udah nggak tahu, putus asa ya, dia cerita ke istri saya, ini gimana nih anak saya bla bla. Wah nggak tahu lah, saya juga pusing mikirinnya juga. Ya udahlah, doa aja lah, yang bisa kita lakukan cuma berdoa saudara. Doain anaknya sepanjang minggu ya, doa terus. Ini anaknya boro-boro mau berdoa saudara, malesnya setengah mati, sombongnya haleluya. Ya kalaupun didengar sama orang tuanya dengerin aja nggak apa-apa ya, nggak usah nanti tersinggung Pak, biarin aja tersinggung, memang sombong kok, sombong anak-anaknya ya. Tapi saya melihat kemurahan hati Tuhan tuh, dia sebagai Allah, sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai Raja, tetap punya tanggung jawab terhadap hidup kita loh. Itu baiknya Yesus loh. Yang percaya katakan amin saudara ya. Walaupun kelakuan anak-anaknya mau boro-boro berdoa, sombongnya luar biasa. Nah, karena orang tuanya berdoa, saya berdoa, istri saya berdoa ya, dan teman-teman yang lain juga berdoa buat anak-anak ini supaya tetap sekolah. Ya tiba-tiba gurunya panggil dia, tanya bla bla bla, oh ternyata nggak sanggup. Ya udah nggak sanggup biayain dan sebagainya. Di akhirnya dia ada grup, dikeluarkan dari grup. Dan nggak tahu lah itu gurunya ngomong apa ke semua orang tua di dalam grup itu. Dan saudara tahu, semua orang tuanya itu nabur saudara, buat ngapain? Nolongin anak ini supaya sekolah bisa dilanjutkan. Dan itu dibayar, kalau nggak salah denger ya saudara, setahun dibayar full. Padahal sebulan itu puluhan juta, setahun dibayar full. Jadi dia setahun apa 2 tahun apa 3 tahun saya lupa lah, pokoknya dibayar full sama Tuhan ya, dengan cara yang anehnya luar biasa. Ya setelah itu kami dikabarin tahun lalu dikabarin terjadi mujizat dengan keajaiban. Kenapa? Ingat, sia-sialah tanpa Tuhan saudara. Kadang otak kita udah gak nyampe saudara, ini gimana buat solusi sesuatu yang bisa namanya membawa keluar masalah ini dalam hidup keluarga saudara. Ya ingat saudara, tanpa Tuhan sia-sia semuanya. Ya saya ulangin lagi, dalam firman Mazmur 127 ayat yang pertama. Ya kita mungkin ada beberapa orang-orang baru. Sia-sialah ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia kata Tuhan. Ya kalau saudara bilang, oh ini karena hasil kerja keras saya, ujungnya kamu akan berantakan, sia-sia. Ya Tuhan jago bisnis, jangan main-main dengan Tuhan. Ya jangan dipikir Tuhan cuma ngurusin dosamu saja. Ya Tuhan tuh pintar berbisnis. Bagaimana Salomo bisa kaya? Tuhan yang bikin kaya. Artinya Tuhan ya the master of wealth. Ya artinya dia adalah guru kekayaan. Dia paling pintar. Mau ngajarin apa kekayaan, dia paling jago. Orang mati, orang sakit dibangkitkan. Artinya dia adalah dokter segala dokter. Kamu mau belajar tentang kedokteran, belajar sama Tuhan. Sebab dia pencipta manusia, dalam isi perutmu semua dia yang ciptain. Dia tahu bagaimana harus melakukannya buat hidup saudara dan saya. Ada amin saudara. Kalau saudara mau belajar namanya membangun sebuah rumah, dialah yang menciptakan bumi dan isinya, landasannya ya, akan semua yang dia perlukan dari bumi sampai namanya diproteksi. Saudara tahu kenapa ya Allah kita disebut namanya ada satu namanya apa ya, saya lupa lagi, Zebaut. Nah ya dia disebut adalah Jehovah Zebaut. Nggak banyak orang Kristen tuh tahu Zebaut itu apa artinya, cuman tahu mungkin orang-orang yang gereja lama, oh ada nama gereja Zebaut ya di Bogor tuh ada. Nah saya coba cari tahu Zebaut itu apa, kenapa nama Tuhan tuh dikasih nama Zebaut.
Nah, saudara perlu tahu, Zebul itu adalah penjaga alam. Ya, apalagi cuma jagainmu, itu gampang bagi Tuhan. Jagain alam, jagain bumi, alam semesta itu dijaga sama Tuhan. Kalau alam semesta nggak dijaga, saudara tahu beberapa orang teori, ya dari orang-orang sains segala macam ya, orang-orang pinter lah pastinya, orang-orang NASA berkata bahwa tahun sekian asteroid akan jatuh di bumi. Ya, tahun sekian akan ada namanya meteor lah yang kita sering kali namanya dengar. Sebenarnya apa yang mereka prediksi itu betul, tapi nggak terjadi Pak. Bukan nggak terjadi, Tuhan halaukan semuanya. Kalau nggak dihalaukan tsunami saudara, ya bumi retak, hancur, berantakan. Nah buktinya bagaimana Pak? Nah kenapa dia dibilang Jehovah Zebaot? Ya saudara tahu, pernah lihat bulan kan? Ya selama saudara hidup masa ya nggak pernah lihat bulan? Lihat bulan tuh ditempur meteor, makanya bulan tuh bolong-bolong. Ya terima kasih. Saudara kalau perhatikan bulan itu dia digempur meteor, asteroid, batu-batu, bintang-bintang segala macam lah bentukannya. Itu kenapa bolong-bolong? Itu ya ibaratnya jatuhnya tuh, saudara tahu alam semesta itu ada namanya ya model kayak begitu, saudara. Jatuh semua ke bulan. Bagaimana kalau jatuh ke bumi? Nggak mati tuh manusia. Ya tsunami Aceh aja 2004. Ya di Indonesia mati 1.000 orang cuma masalah tsunami kecil. Itu kalau asteroid jatuh ke bumi berapa ribu orang harus mati. Nah kenapa dia disebut namanya Jehovah Zebaot? Dia yang protek. Ya jadi kalau saudara perhatikan, Allahmu ini bukan hanya bicara tentang penebusan dosa semata. Dia jaga alam kita loh. Kita yang kadang-kadang buang sampah sembarangan tuh kurang ajar. Saya paling sering lihat ya di dalam mobil orang di tol saudara, salib saudara. Ya, gereja tertentu lah kadang-kadang muncul salib di belakang mobilnya, lambangnya salib. Buang sampah sembarangan saudara, kurang ajar tuh. Itu perlu ditimpa meteor itu. Mohon maaf ya, saya juga dulu orang suka buang sampah sembarangan. Dulu saya belum bertobat. Saya punya teman, saya dulu sama teman saya ini masih beragama Buddha bareng-bareng sama dia. Saya numpang di mobilnya dia. Ya saya dulu suka buang sampah tuh, masih belum kenal Tuhan ya. Buang sampah sembarangan. Di mobil buka kaca gitu ya, buang bungkus permen, tisu, apa segala macam. Nah, suatu hari saya ketemu teman saya ini bilang, lu jangan buang sembarangan sampah. Kalau lu mau buang aja di mobil saya bilang. Dibilang begitu. Saya mau buang kan gak enak saudara di mobil orang. Dari situ saya ketampar saudara bahwa buang sampah jangan sembarangan. Ya saya masukin ke kantong. Sejak hari itu gak pernah saya buang sampah tuh mau sembarangan. Masuk Kristen apalagi saudara ya. Setelah masuk Kristen tetap budaya buang sampah itu tetap saya kerjakan saudara. Kenapa? Karena di dalam kekristenan kan budaya begini kepakai. Ya entah itu dalam Kristen apa enggak, yang penting itu jangan buang sampah sembarangan lah. Ada amin saudara. Nah ya Tuhan jaga bumi, kita malah ngancurin bumi saudara. Ya pohon ditebangin semua segala macam. Kurang ajar itu, manusia itu mengerikan. Nah dengar baik ya, saya nggak mau bahas tentang itu. Saya mau sampaikan bahwa semua akan nampak sia-sia kalau tidak ada Tuhannya. Saudara jangan pikir bahwa oh saya Kristen pasti ada dengan Tuhan. Nah coba cek saudara. Karena banyak orang pada hidupnya kacau balau, berantakan. Ya usaha dimulai dengan Tuhan, sekarang usahanya pada begini naik terus. Saya kadang-kadang mikir, ya sampai kemarin saya ngobrol dengan satu teman saya bilang gitu. Ya saya cerita satu usaha teman saya lah. Kok jadi sepi gitu Pak sekarang? Wah dulu rame, saya bilang. Kenapa sepi Pak? Kurang ajar sama Tuhan. Yang dipikirin duit terus. Ya ibadah jarang, doa nggak pernah muncul. Sekarang gini, saya ngomong sama istri saya, kamu harus siap-siap pasang kuda-kuda. Ngapain ya, nantilah tak ceritain tahun depan aja lah.
Saya mau sampaikan saudara gini sih. Yang membuat kita naik itu Tuhan. Tapi seringkali kita di atas Tuhannya dilupain. Tadi saya diingatkan Tuhan tuh waktu saya lagi mandi, ya Tuhan ingatkan saya tuh ada satu pendeta, dia naik doa puasa. Puasa Esther saudara, saya ketemu orang ini nggak lama, singkat cuma beberapa bulan dia naik doa puasa ya, dan katanya ya, saya nggak tahu dia ini siapa, saya nggak tahu persis orang ini bagaimana keadaannya, rumah tangganya kah dan ekonominya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu istrinya ini pelayanan di komunitas doa puasa ini. Dan suaminya sepanjang saya pernah naik ke dalam doa puasa itu nggak pernah lihat dia berkhotbah. Cuma kata teman-teman saya itu pendeta. Oh, ya saya cuma sebatas oh aja udah. Karena saya nggak kenal orang itu. Dia sering naik tapi nggak pernah atau memang sayanya yang nggak tahu ya dapat naik mimbar, kesempatan untuk nyampein firman. Nah singkat cerita ada beberapa orang bicara sama saya, orang ini sombong. Ya menurut pengerja di sana, pendeta ini sombongnya luar biasa. Dan dia bilang, ternyata dia ini minta jadwal khotbah yang sifatnya bukan ditawarkan, dia sendiri yang minta. Saya ini harus khotbah gitu loh saudara. Nah itu yang membuat pengerja di sana menganggap bahwa sebuah perilaku tersebut adalah kesombongan. Ya memang sombong sih. Dan sampai satu ketika waktu saya lagi ibadah, tiba-tiba dia sakit ayan saudara, di sebelah kanan saya persis. Ya jarak berapa bangku lah. Tapi sederetan sama saya, itu saya pikir pelepasan saudara. Saya pikir pelepasan, wah dia lagi penyembahan selesai pas mau masuk khotbah. Oh pas khotbah dia teriak-teriak, wah berontak-rontak, jatuh berubah gitu ya. Saya sih nggak mau layanin, kenapa? Karena kan ada tim yang lainnya. Ya saya sebagai jemaat ya duduk aja saudara, liatin pengkhotbahnya. Yang lain semua jemaatnya lihat ke belakang semua kan. Ya ada beberapa ngeliatin saya, ya biarin aja, maksudnya biarlah pengerja yang layanin gitu. Kan ada pengerjaannya. Saya nggak mau namanya tumpang tindih kalau dalam pelayanan. Biarkan ada yang layanin. Terus pendetanya yang di depan sampaikan, udah ayo fokus dengan firman-nya, nggak usah lihat ke belakang. Saya tetap lihat ke depan saudara. Saya mau orang pelepasan kah, mau orang gimana, saya nggak akan mau terganggu dengan manifestasi seperti itu. Ternyata sakit ayan, teriak-teriak. Ya kita blok sampah dulu ya. Selesai. Ya. Nah, waktu dia sakit ayan, saudara, wah dari situlah saya tahu cerita tentang hidup orang itu. Ya ada pengerja yang cerita gini, dia minta pelayanan, minta gini, minta gitu. Saya ini wakil gembala di satu gereja lah. Saya bilang, kok wakil gembala model begini? Ya tapi saya nggak mau gubris, saya juga nggak mau berhubungan karena aura kesombongannya tuh memang terasa saudara. Jadi saya nggak mau komunikasi juga dengan orang ini karena memang saya nggak ada project sama dia. Nah singkat cerita 2-3 bulan dari kejadian itu orang ini meninggal, dikabarkan meninggal dunia. Ya jadi waktu dia sakit ayan tuh udah sembuh, udah normal kembali, udah duduk, udah biasalah. Nah tiba-tiba dalam 2-3 bulan, saya bukan saya nggak tahu sakit ayannya apa. Si ini yang saya ceritakan ya bukan saya sih puji Tuhan sehat. Ya, orang ini saat dikabarkan 2-3 bulan kemudian meninggal dunia. Dan fotonya dikirim lah biasa kan orang meninggal kan difotoin ya saudara ya, dikirimin. Saya nggak dikirimin, saya juga nggak kenal dia kan. Nah ya epilepsi. Ya
ya sakit epilepsi atau ayan, kalau di Indonesia bilangnya ayan. Ya jadi kayak kejang-kejang gitu saudara. Ya kalau itu biasanya kalau anak kecil tuh mesti dikasih kopi lah katanya ya. Saya juga nggak tahu. Saya bukan kedokteran ya. Tapi menurut beberapa orang tua itu mesti dikasih kopi atau digigit sendok lah supaya lidahnya nih nggak kegigit katanya. Nggak boleh kena air karena bisa mati atau apalah. Nah 3 bulan kemudian meninggal dunia. Dan saudara tahu waktu dikirimin foto-fotonya itu meninggalnya dalam keadaan melotot, bukan keadaan yang bersahaja meninggalnya, bukan, melotot matanya dan ngitam mukanya. Dan saya kenal satu pengerja waktu itu di sana, dia bilang, "Pak, Bapak ada lihat si A?" Saya bilang, "Saya nggak kenal dia." Saya bilang, "Saya cuma tahu ya kemarin aja karena dia, saya pikir kesurupan gitu, taunya penyakit epilepsinya kambuh." Dan itu ternyata sering katanya. "Pak, Bapak lihat nggak waktu dia meninggal?" Enggak saya lihat." Saya bilang, "Kenapa emang?" "Meninggalnya tuh melotot," katanya. "Nah terus kenapa?" Dia bilang, "Saya sih ngeri ya meninggal kok kayak gitu, nggak wajar," dia bilang. Dalam keadaan yang nggak wajar. Yang saya mau sampaikan gini saudara, kita seringkali bisa namanya memulai dengan Tuhan. Tapi di dalam perjalanan rohani bisa diisi tanpa Tuhan. Tapi diisi dengan apa? Kesombongan dan kesombongan. "Saya mau khotbah, kasih dong mimbar." "Nggak tahu saya siapa." Emang dia siapa sih? Emang saya nggak tahu. Dan akhirnya dengan keadaan meninggal seperti itu ya, beberapa tuh berduka bukan karena masalah meninggal ya saudara. Ya kita langsung berpikiran, "Ini mati kemana Pak?" "Wah nggak tahu," saya bilang. Pikirnya sendiri. Dengan kejadian seperti itu nampaknya kayak melihat sesuatu sehingga matanya melotot saudara. Kalau dibilang, "Pak pasti melihat Tuhan." Orang kalau yang meninggal lihat Tuhan tuh nggak begitu saudara. Beberapa orang yang meninggal lihat Tuhan itu ada yang menyanyi, ada yang tersenyum, ada yang berpisah dengan baik-baik. Sudah ya Tuhan udah datang tuh kayak gitu. Ada yang beberapa kayak begitu. Ada yang tangannya terbuka. Saya banyak kesaksian lah dengan orang yang meninggal dalam keadaan dijemput Tuhan atau malaikat Tuhan. Itu beberapa tuh kesaksiannya nggak ada yang matinya melotot saudara, ngeliatin Yesus melotot begini, nggak ada saudara. Melotot, ditutup matanya, nggak mau ketutup saudara, melotot. Mungkin semasa hidupnya suka melotot saudara ya, karena apa? "Lo nggak kasih gue khotbah ya," matanya melotot saudara. Mungkin ya, saya bukan bicarakan orang meninggalnya ya, tapi lihat saudara, tanpa Tuhan itu walaupun saudara orang pelayanan, walaupun saudara namanya kelihatannya hamba Tuhan, tanpa Tuhan di dalamnya matimu pun sia-sia. Nah saya mau namanya mengajar Bapak Ibu, bahaya loh saudara, jangan berpikir bahwa oh nanti dijamin Tuhan. Saya pikir cobalah turun ke lapangan lah, lihatlah yang benar gitu loh. Nggak ada selamat sekali selamat tuh nggak ada saudara. Saya dengar begitu aja gemes loh, apalagi Tuhan kan. Nah, ini kan yang bilang ya kesombongan dibenci Tuhan ya. Ya kita mungkin bisa sepakat dengan dosa, namanya sebuah kesombongan tuh dibenci Tuhan. Nah kita aja yang ngelihatnya aja empet saudara, dengar begitu aja tuh rasanya emosi loh, dengar doang loh. Nah gimana Tuhan menyikapi hal tersebut? Udah puasa Ester, udah namanya pelayanan, mungkin pernah ngisi mimbar, wakil gembala kan pasti ngisi mimbar. Ya ujungnya tanpa Tuhan sia-sia semua, hancur berantakan. Dan itu mengerikan buat seandainya seorang Kristen yang hidupnya demikian saudara. Nah saya berdoa Bapak Ibu tuh harus tahu bahwa tanpa Tuhan ya rumah tanggamu bisa hancur. Kita yang ada Tuhan aja sering dilibas dengan namanya kuasa kegelapan kok. Ya lihat, sia-sialah usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Ya artinya apapun yang kamu mau memulai dengan namanya kehidupan, entah apapun yang kamu mau bangun, tanpa Tuhan ya sia-sia. Kita ngerti ini,
Cuma sayangnya kadang-kadang Tuhan itu cuma jadi pelampiasan sebuah nafsu hidup saudara atas keserakahan dan ketamakan doang. Tapi Tuhan gak pernah namanya diizinkan di beberapa kehidupan orang Kristen untuk ngerubah keserakahan kita jadi tipe orang yang bisa memberi dan menolong orang. Dan dipertahankan keserakahan ini, ketamakan ini, dan saudara akan melihat munculnya bukan yang rohani ya, tapi kesombongan yang berbau busuk di hadapan Tuhan. Jangan di hadapan Tuhan, di hadapan kita aja lihat manusia, oh, ini orang sombong udah bau busuk saudara. Kadang-kadang kita udah capek-capek bangun kehidupan, bangun pelayanan, bangun kehidupan rohani, doa. Ujungnya saudara bisa kecewa dengan apa yang terjadi di hidup saudara. Nggak mengerikan kayak begitu. Apa yang membuat manusia bekerja begitu giat, tapi ujungnya tuh bisa sia-sia. Ya, kesombongan saudara, hati-hati. Lihat kayak Petrus ya. Kalau Tuhan yang membangun, ada satu ayat yang sangat saya suka tadi waktu saya baca. Wah, ayat ini bagus sekali. Apa Pak? Nah, lihat Yohanes 21 ayat yang 5. Udah jam 11 ya. Yohanes 21 ayat yang 5. Sebentar. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya, lihat ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Dengerin saudara. Ya, ini pernah saya khotbahin. Petrus lempar jala. Ingat ya, Petrus tuh keturunannya nelayan. Bapaknya nelayan. Saya cari tahu siapa ini Petrus. Keluarganya nelayan. Dia kerja semalam-malaman, nggak menghasilkan. Dan Yesus datang. "Woi Petrus, ada makanan nggak?" Ya, kalau bahasa Batak bilang tangadong itu Pak. Nggak ada sus kan gitu. Ingat ya, Yesus tuh peduli. Ya, terima kasih Kak Gun. Dengan isi perutmu itu Tuhan peduli, bukan nggak peduli. Lempar dong jala sebelah kanan. Lempar, belas. Ya, ingat saudara ya, saya mau sampaikan ini, saya ulangin 2 kali ya saudara. Kenapa? Biar otakmu tuh mikir ya, Tuhan bukan hanya ngurusin dosamu, pikirin isi perutmu juga. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkan, mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Lihat, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ya, ingat ya, yang bisa kenal itu Yesus itu siapa? Yohanes. Kenapa? Karena dia mengasihi Yesus. Kenapa? Karena dia nurut. Makanya kalau saudara bilang, "Pak, kasih Tuhan dengan kita itu semua sama," nggak beda menurut saya. Nah, cara kamu mengasihi, kamu akan kenalin Tuhanmu sebenarnya. Makanya beberapa orang tanya, "Gimana Pak cara dengar suara Roh Kudus?" Lah gampang, baca firman. Ya, kemarin ada satu hamba Tuhan juga cerita sama saya. "Gimana Pak ngebedainnya?" Saya bilang, "Kamu hamba Tuhan aja nggak ngerti bedainnya gimana." Baca Alkitab, kita juga ngerti. Saya bilang, bahwa itu adalah Tuhan. Maka ia mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Lihat ayat yang ke-8. Ya, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat dan hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Lihat ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Lihat ayat 11. Ini poinnya di sini. Saya mau sampaikan ini.
Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Ya, penuh ikan-ikan besar. Ya, sebentar. Sesungguhnya sebanyak itu ialah jala itu tidak koyak. Dengerin, orang Kristen, saya mau sampaikan ini. Kenapa penting Pak bahwa Tuhan itu yang harus memberkati kita? Bukan berarti saudara nunggu Tuhan gak bekerja, itu juga ngawur ya. Ingat, kenapa? Kalau yang dari Tuhan, ya perhatikan kata jala ini, jalamu gak akan koyak. Jala itu ngomongin apa Pak? Wadamu. Kalau Tuhan yang memberkati, kalau Tuhan udah siap memberkati Bapak Ibu, ya, Dia tidak akan merobek semua jalamu. Kenapa Pak? Karena yang terpenting dari menangkap sebuah ikan, jalannya jangan sampai robek. Kalau robek sia-sia. Nah dengerin ya, kalau saudara diberkati dan cuma fokus dengan ikannya, berkatnya yang besar tanpa mikir jalannya, ya saudara cuma bekerja cari duit, ya beli ini beli itu, beli tas 3 miliar dan saudara bangga. Ingat, ada jala apa Pak? Hatimu bisa robek. Kenapa? Muncul kesombongan. Tuhan kalau memberkati, kita fokusnya di ikan soalnya. Fokusnya di mana? Di harta kita. Tapi Tuhan bukan fokus di sana. Tuhan fokus di mana? Di jalannya. Ya, Tuhan nggak mau memberkati hidupmu, jalamu robek, lost control, dan hidupmu nggak peduli dengan Tuhan. Ada amin. Saya waktu tadi pagi baca itu, oh iya ya. Kenapa? Kalau Tuhan memberkati, ya, supaya hatimu tetap rendah hati. Supaya apa? Tetap ikut Tuhan. Supaya apa? Tetap hatimu ya nggak berubah. Nah kalau jalamu robek, bahaya saudara. Semua yang kamu kerjakan sia-sia. Sampai ada orang nikah ya, dulu miskin terus kaya. Udah kaya diselingkuin. Ya, setelah diselingkuin mikir, buat apa kekayaan kalau ujungnya gue diselingkuin. Robek. Saya baca ayat ini, wih keren nih sebelumnya ayat. Nah saudara perlu tahu, yang kamu tahu kan mungkin ikan, yang dibahas ikan yang besar, yang banyak, 153 ekor. Tuhan gak pusing masalah berapa ekornya. Kalau Tuhan gak memberi kuasa di hatimu, itu seharusnya robek betul. Saya kasih tahu Bapak Ibu, harusnya jala itu robek dengan ikan segede itu. Ya teman-teman saya pernah ke Israel cerita, ikan petrus tuh gede loh katanya. 153 ekor itu gede loh itu. Itu harus, kenapa dibahas jalannya? Sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Pengertian kita secara otak ya, logika kita. Ya, terima kasih. Shalom. Sungguh pun sebanyak itu, jala itu apa? Tidak robek. Artinya yang mau disampaikan adalah harusnya robek itu. Nah kalau Tuhan mau memberkati Bapak Ibu, perhatikan tuh yang di sininya saudara. Ya muncul kita itu bisa, ya saya udah ada ketemu lah satu anak orang satu orang Kristen. Ya mulai diberkati, saya pun ngomong, kamu dibawa naik hati-hati, saya bilang. Bukan masalah berkatnya, inimu, saya bilang, dijaga. Ya muncul perkataannya tuh udah sombong, udah muncul. Cuma belum saya tegur aja saudara. Ya dulu miskin, hidup diberkati, nikah, gandengan tangan berdoa bareng saudara.
Setelah diberkati kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Mungkin rumah tangga, untung Pak saya nggak kawin cerai Pak. Mungkin rumah tanggamu baik-baik saja, puji Tuhan. Tapi ekonomimu morat marit. Minjem sono, minjem sini. Pelayanan hanya berpusat apa? Duit. Ya, Bapak Ibu harus tahu, sia-sia tanpa Tuhan. Kamu boleh kerja semalaman, kamu mungkin udah pengalaman 20 tahun, 30 tahun di bidangmu. Ya, mungkin kamu ngelukis, ya mungkin kamu kontraktor, tambang, mungkin kamu kerja di bagian apapun lah, whatever itu punya pekerjaan. Ingat, sia-sialah tanpa Tuhan. Pak, buktinya saya kaya raya Pak, belum tentu kamu bahagia. Bagi orang miskin, uang segalanya. Bagi orang kaya, uang bukan segalanya. Ya saya udah lihat dua-duanya saudara. Yang miskin teriak-teriak duit, yang kaya ya kehilangan sentuhan Tuhan. Mau membangun itu setelah saudara meninggalkan jauh hidupmu daripada Tuhan, itu mau bangunnya lagi susah loh. Ya, bagi Tuhan namanya mindahin gunung tuh lebih gampang daripada namanya membuat hatimu tuh bisa kembali kepada Tuhan dan merubah semua itu menjadi lebih baik. Itu lebih sulit loh. Nah sekarang kita lagi dengan keadaan yang tidak menentu, dengan namanya goncangan demi goncangan yang terus berlangsung di dalam kehidupan dunia ini. Dunia ini nggak akan lebih baik saudara ya. Beberapa tahun yang lalu saya sudah sampaikan firman bahwa semuanya akan tambah runyam, tambah chaos, dan tambah nggak ada aturan. Bumi ini akan tambah rusak. Tahu dari mana Pak? Ya firman yang ngomong. Ya Bapak Ibu harus tahu bahwa sia-sia tanpa Tuhan. Kamu mau jaga namanya ya sekarang ini, kalau yang dijaga harta paling penting itu apa? Ya anak mungkin. Anak saya Pak, ingat sia-sia kamu jagain dari kecil tanpa Tuhannya. Saudara ngomongin, saudara gede, busuk saudara kelakuannya. Mohon maaf loh. Ya kamu sekolahin pinter-pinter ya, internasional lah, Inter mana lah, Inter Milan lah segala macam. Ya saudara sekolahin ya. Ingat kamu jagain tuh anak. Kamu tua makin tidak berdaya, dia tambah berdaya. Tanpa Tuhan busuk kelakuannya. Ingat manusia itu nggak ada yang baik. Kamu mau jagain sampai kapan tuh? Tanpa saudara sebagai orang tua nggak pernah ngeblessing itu anak. Mau jadi apa saudara? Saya punya tetangga ya dulu, papa mamanya orang Kristen, sekarang bercerai, dan dia punya anak kembar. Ya terima kasih. Dia punya anak kembar dan sering main ke rumah saya, rumah mama saya waktu itu. Ya saya nggak tahu papa mamanya sih inget saya ya, mamanya khususnya. Itu main judi saudara. Waktu itu saya juga bukan orang Kristen ya, saya masih ngikut kepercayaan mama saya. Tapi saya di lingkungan juga banyak orang Kristen. Teman-teman saya juga mayoritas juga ada yang Kristen. Nah, singkat cerita, ini anak kembar narkoba saudara, dua-duaan narkoba. Mainnya udah bukan sabu-sabu lagi, morfin mainnya. Yang udah disedot gitu pakai hidung, pakai tarik gitu. Kenapa tahu? Karena dia pernah make di rumah saya. Masuk ke kamar mandi, ngapain tuh berduaan gitu kan. Taunya apa? Make. Ketahuan mama saya diomelin, diusir.
Ya singkat cerita saya mau sampaikan begini saudara. Menjelang mereka akhirnya meninggal sangat muda. Di umur berapa ya? 20-an meninggal. Meninggalnya satu di sininya bolong. Mati. Yang satunya lagi juga penyakitan mati. Kembar mati dengan sia-sia. Dan kedua orang tuanya melihat itu. Kenapa? Karena ya saya ini kacamata saya ya sebagai orang luar di rumah dia, dan saya di kacamata saya sebagai tetangga, temen, kerabat ya. Saya lihat mamanya itu terlalu manjain anak ini. Papanya tuh galak dan suka ngomelin. Dan saya main sama orang-orang itu yang saya juga kecil juga ya ada bandelnya juga, cuman nggak sebandel mereka lah gitu. Itu sama mamanya dia masuk penjara dikeluarin, masuk penjara dikeluarin. Kenapa? Ya saya melihat bahwa sayangnya ini nggak mendidik. Kasih sayang sebagai orang tuanya ini nggak mendidik. Akhirnya dia narkoba lagi, make lagi, masuk rumah sakit, bolong saudara. Jadi nafas pakai dari sini. Ini kata teman-teman saya yang datang ke rumah sakit ngeliat ya, bolong sini saudara. Saya dengarnya geli saudara. Dan akhirnya mati kakaknya duluan ya, yang kembar ini, dan adiknya. Adiknya lepas narkoba dan main narkoba lagi, mati juga kena narkoba, tewas juga. Ya kamu mau jaga bagaimana? Tanpa Tuhan sia-sia. Mau jagain sampai umur berapa? Kalau saudara sendiri nggak deket dengan Tuhan, bagaimana anak-anakmu bisa kenal Tuhan? Kan kita nih orang tua kadang-kadang mohon maaf ya, blow on-nya tuh keterlaluan ya, bodohnya itu luar biasa. Saya pengen anak saya takut Tuhan. Lah kamu orang tuanya aja kagak takut, gimana anaknya bisa takut kan gitu. Kamu orang tuanya aja berani sama Tuhan, nah gimana anaknya mau belajar takut. Makanya saya bilang kadang-kadang orang Kristen bodohnya keterlaluan saudara, tingkat dewa. Ya sampai-sampai namanya ada orang tua yang saya pengen anak saya tidak merokok. Lah kamu aja ngerokok, saya bilang. Nah, ayo. Saya pengen anak saya tidak narkoba, lalu aja ke narkoba kok. Ya kayak papa saya. Jangan main judi ya. Seingat saya, cuma adik saya yang paling kecil aja mungkin yang kalau dia sepanjang saya namanya jadi sebagai kokoh ya atau kakak, sepanjang saya ngobrol sama dia belum pernah ngomong bahwa dia tuh pernah main judi. Sepanjang yang saya dengar ya. Kami dari saya 5 saudara, 4 saudara main judi semua saudara. Termasuk mama saya. Papa saya bilang jangan main judi ya. Jangan kayak papa gitu. Anak-anaknya dengerin, enggak saudara, main judi semuanya. Termasuk saya. Ya, salah satunya bandar judi saudara. Nah itu kenapa manusia itu kadang-kadang bodohnya luar biasa. Kamu kasih contoh yang benar aja belum tentu manusia benar saudara. Apalagi dikasih contoh yang tidak benar, terus berharap orang itu benar, ngimpi. Ya bangun dulu, itu tidurnya kemiringan saudara. Yesus kasih kita contoh yang benar, kita aja bisa nggak benar. Yesus contohin namanya sebuah teladan, kita aja kagak ngikutin kadang-kadang. Yesus kasih contoh bagaimana mengampuni orang yang menganiaya seorang bernama Yesus di kayu salib. Ya Yesus bilang apa? Ampunilah mereka. Kita yang lihat sebuah contoh teladan yang begitu ajaib, tetap aja kepahitan. Ya dikasih contoh yang benar aja belum tentu kita ikut yang benar. Apalagi dikasih contoh yang buruk. Ya otakmu geser dikit saudara, berpak ya, berhenti ngerokok, berhenti minum, berhenti main judi. Ya, sia-sialah tanpa Tuhan. Lihat Kejadian 6 ayat yang 11. Ya saya khotbah nggak lama-lama saudara. Kejadian 6 ayat 11.
Nah, bagaimana saudara biar tidak sia-sia dengarkan arahan Tuhan Bapak Ibu ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Lihat zaman sekarang bumi itu udah rusak saudara. Indonesia itu haleluya saudara. Kalau nggak didoakan saudara tambah parah ini yang ada. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ya. Kalau saudara tanya, oh saya orang baik, lihat firman tuh nggak pernah bohong. Ya, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Nah, kayak kemarin ada orang, istri saya bilang kan, kemarin istri saya sampaikan bahwa kayak manusia itu nggak punya kasih, cuma Allah. Ya, ada satu teman saya bilang, masa sih Pak? Nanti saya khotbahin, saya bilang, memang manusia itu nggak punya kasih menurut saya. Dasarnya dari mana Pak? Dari firman. Nanti kita belajar itulah. Ya kalau memang saya ingat saudara. Ya kalau ditanya manusia bisa nggak punya kasih? Nggak mungkin punya. Manusia itu nggak punya kasih. Yang punya kasih itu cuma Allah. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lihat ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saya nggak ngerti pakal itu apaan lah, mungkin tambelan atau apalah ya. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dengerin ya orang Kristen. Tuhan mau kirim bencana ke bumi. Kalau saudara berpikir bahwa bencana itu nggak ada, ya dengar baik ya, bencana itu pasti ada. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9, Tuhan meluputkan dari malapetaka. Wahyu pasal 6, di situ akan ada namanya 7 tulah, 7 cawan murka Allah. Ya, Pak, bumi ini pasti lenyap, pasti hancur. Di dalam kitab Lukas, Matius, Yohanes ada tertulis, langit akan lenyap, bumi akan berlalu. Nah, saudara mau selamat, sia-sia saudara ya. Kalau orang bilang dengan perbuatan baik Pak, kan ada kepercayaan kayak begitu. Nggak bisa, sia-sia semua itu. Kamu harus ada Tuhan. Tapi ingat, kalau udah ada Tuhan tetap harus berbuat baik juga. Ya, jadi jangan dibilang jangan berbuat baik sia-sia tanpa Tuhan Yesus. Kalau saya akan lanjutkan perkataan saya. Ya, tidak berhenti di sana. Perbuatan baik memang tidak menyelamatkan tanpa Yesus. Tapi setelah terima Yesus tetap harus berbuat baik. Ya, jadi jangan nanti konsepnya cuma model tanpa perbuatan baik kita nggak bisa ada keselamatan, harus terima Yesus. Tok di sana, sehingga orang nanti berpikir udah nggak usah berbuat baik, yang penting terima Yesus aja. Itu juga ngawur saudara. Ya kalau saya lanjutin, terima Yesus, tetap berbuat baik, karena Yesus memberikan contoh yang baik buat kita untuk kita lakukan perbuatan baik. Ada amin saudara. Ya. Nah di dalam Kejadian 6 ayat 11 berkata apa? Bumi rusak. Lihat ya, ekonomi kita udah haleluya saudara. Bangsa-bangsa yang lain semua kacau, bumi itu udah haleluya. Nah dalam namanya bencana Yusuf ya, kemarin kita bicara tentang Yusuf. Mesir akan mengalami bencana, Yusuf dikasih tahu bagaimana cara solusinya. Ingat ya, apapun bencana di dalam kehidupan saudara itu pasti ada solusinya, nggak mungkin enggak. Dan Tuhan tuh pasti berbicara. Ya, bumi mau ada bencana. Ya, dia lihat Nuh yang punya landasan tentang Tuhan. Ya, firman berkata dia hidup benar. Yang hidup benar ini yang akan diluputkan. Ingat saudara, dia masih Allah yang sama saudara. Dia nggak berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau saudara bilang, oh Allah kita kasih, tetap sama, kasih yang dulu juga ada kok, bukan nggak ada. Nah saudara jangan melupakan bahwa Allah yang
kita sembah ini juga ada kemarahannya. Tahu dari mana Pak? 7 cawan murka Allah. Nah, yang bisa luput tuh dari mana? Hiduplah dengan Tuhan. Hiduplah kebenaran. Ya, setelah hidup benar, dikasih arahan sama Tuhan. Begini ya, bikin batrah. Kalau zaman sekarang, Tuhan nggak suruh kamu bikin perahu, Tuhan suruh ngapain? Sembahlah aku. Dikasih tahu, bikin batrah 600 hasta. Saya ulangin dulu ayatnya tadi. Beginilah engkau harus membuat batrah itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nah, kemarin tadi saya udah cari ukurannya itu berapa. Ya. Nah, ukurannya secara spesifiknya itu kurang lebih 120 meteran panjang sebuah batra. Ya, bikin batra, bikin doa, bikin penyembahan, bikin hubunganmu dengan Tuhan, itu pasti diarahin Tuhan. Beberapa kita ini dikasih namanya pujian di mulut kita, bukan di mulut, di roh kita ya. Mungkin biasanya kamu tuh ngerasainnya di pikiran, kok kayak ada lagu gini ya, itu pasti ada arahan Tuhan. Ya, contoh lagi, saya sering kali kalau namanya lagi nggak ngapa-ngapain tiba-tiba berbahasa roh, saudara jangan pikir bahasa roh tuh nggak ada gunanya, sangat berguna saudara. Ya, kalau berbahasa roh aja nggak usah mikir. Kenapa? Nggak tahu terjadi apa nanti. Karena Tuhan ngasih kita tanda yang bukan nggak ada sebab akibatnya, saudara. Nggak mungkin nggak terjadi apa-apa. Memang kita nggak tahu itu apa. Tapi Tuhan itu pasti namanya memberi tanda supaya kita ini nggak kena bencana. Ya, seringkali kita dikasih mimpi, dikasih tanda. Ya, saya nyimpang dulu sedikit ya sebelum kita masuk batra. Ada satu ibu-ibu pernah doa di tempat saya, terus bilang begini, Pak, saya pernah bermimpi. Mimpi apa? Saya bilang, saya mimpi nyari jalan nggak ketemu di tempat gang sempit dan saya kebingungan cari jalan keluar. Saya bilang sama dia, kamu itu nggak serius dengan Tuhan soalnya. Loh, kok begitu Pak? Dengerin, saya bilang, hati-hati hidupmu, saya bilang. Saya nggak tahu kamu tuh siapa, saya bilang. Tapi dari tanda yang Tuhan kasih, kamu akan kesulitan di depan. Loh, saya kasih tahu begitu bukan nakutin kamu, saya bilang. Tapi Tuhan tuh baik, ngasih warning supaya apa? Kamu hidup jangan sembarangan, saya bilang. Memang kamu berdoa di sini, saya nggak tahu kamu di luar ngapain, saya bilang. Istri saya kasih tahu, dia di luar begini. Nah, itu kan betul. Tuhan kasih tanda. Dalam mimpinya itu dia kesulitan cari jalan keluar, masuk gang sini, nggak ketemu keluar, sampai dia nangis, stres, saudara. Saya bilang, hati-hati, Tuhan udah kasih tanda. Kamu nggak serius dengan Tuhan, kamu alamin mimpimu itu. Oh, jangan Pak, ya, siapa yang mau juga, saya bilang. Ya, Tuhan kan kasih warning. Ya, artinya kan dia baik. Coba kalau Tuhan diem aja, ya nggak tegur kita, nggak kasih tanda. Ya, kamu kelakuan salah didiemin, ya narkoba aja nggak apa-apa kok. Pak, saya masih ngerokok Pak, berhentilah. Oh, saya nggak mau berhenti, ya udah diemin aja lah. Terserah lah lu mau ngapain. Ya, kayak kemarin masih minum, ya terus aja minum. Ya, kalau udah mati jangan cari kita kan gitu. Tolong Pak doakan kalau saya mati, nggak usah didoain, kubur aja langsung. Ya, hidup nggak berguna, mati mau nyusahin orang. Ya, hidup disuruh melayani Tuhan nggak mau, mati suruh kita layani, ngapain? Dia bilang, lu kubur aja langsung. Ya, buang ke laut kalau perlu.
Oh kok keras gitu Pak? Iya perlu dikerasin saudara. Nah dengerin saudara, Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih arahan kepada Nuh, bikin batra. Coba kalau Nuh, alah lu kan Tuhan, bawa gua naik susah amat kayak Henok. Ya, yang bikin batra itu siapa? Nuh, bukan Tuhan. Nah beberapa orang berpikir bahwa keselamatan Tuhan semuanya. Ingat ya, Nuh mau selamat tuh bikin batra. Kalau Nuh cuma kipas-kipas kayak yang rakyat sekitarnya, kan di Injil ya. Kalau saudara baca Injil, kitab Kejadian ini, Nuh kan nginjil, nanti akan muncul air bah, nggak ada yang percaya saudara. Diketawain, bikin perahu kok di gunung. Ya ya secara sejarah sains, memang Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit ya. 100 tahun loh Nuh nginjil, lebih dari 100 tahun. Ada yang bilang 120, ada yang bilang 110 tahun, nginjil 100 tahun sambil nungguin batra itu jadi. Nah saudara, perhatikan saudara, batra itu dibangun, ada yang aneh saudara. Ya, saya baca-baca, lihat, betul juga ya. Batra, inget ya, perahu gede kayak apapun kena ombak itu bisa balik loh. Dan kemarin saya nggak sengaja lihat video ya, ukuran yang Tuhan kasih ya tentang 300 hasta, 50 lebarnya, 30 ke atas. Itu buat apa? Keseimbangan katanya. Dan ukuran yang dipakai oleh Nuh itu katanya secara sains ya, itu ukuran keseimbangan yang sempurna saudara. Bayangkan saudara, zaman itu kan gak ada namanya ngukur gini ngukur itu, tapi Allah kasih yang terbaik ukuran itu buat seorang Nuh dan keluarganya. Bahkan bukan keluarganya ya, piaraannya pun diselamatin Tuhan. Saya mau sampaikan gini saudara, batra itu ada satu hal yang paling aneh. Apa? Tidak ada kemudinya. Tuhan kasih detail saudara, ukuran bangun, kayunya harus kayu gini ya, dari dalam kamu harus begini, dari luar harus begini, siapkan ini binatang gini, sepasang gini, semuanya detail. Ada satu yang aneh, apa? Kemudinya nggak ada. Saudara kalau naik mobil nggak ada kemudi terus gimana saudara? Nabrak situ. Ya, saudara boleh cari kapal di dunia ini saudara, mana yang ada namanya nggak ada kemudi saudara. Ya saudara mau naik pesawat nggak ada kemudi ya saudara. Saudara mau naik kapal gitu ya, besar kapalnya, nggak ada kemudinya, mau kemana kita ya? Saya mau ke Surabaya, nyampainya ke Aceh saudara. Ya itu artinya apa? Tuhanlah yang pegang kendali atas kehidupan batra Nuh. Kenapa? Sia-sia kalau kamu bangun dan kamu yang nyetir semua tanpa kamu punya pengalaman. Nuh nggak ngerti. Bangun batra pada zaman itu tidak ada pengalaman dan tidak ada yang tahu. Saya baca satu kitab, ya saya nggak perlu sebutlah kitab apa. Ya ini cuma soal keyakinan ya, memang Alkitab tidak menjelaskan secara terang-menerang. Sebenarnya waktu Ayub lagi, Nuh bikin batra itu, ya malaikat Tuhan tuh bantuin, bukan bantuin maku, bukan saudara ya, bantuin ngasih arahan. Ya mungkin pakunya begini, itu kalau saudara bisa bayangkan saudara ya, batra itu kan nggak ada gambarannya, nggak ada visualnya, nggak seperti kita. Misalnya kita mau bikin baju nih ya, kita udah lihat nih baju kita ya. Oh mau bikin baju lagi, saudara udah ada visual gambarannya gitu loh. Oh tinggal bikin gini-gini kalau saudara jago gambar ya. Kalau nggak jago pun ya, walaupun bentukannya haleluya ya kayak buah busuk mungkin gambarnya kagak lurus ya, nggak simetris. Tapi kan tetap visualnya kita udah tahu, oh baju tuh begini, walaupun kita nggak bisa gambar pun tetap
Ya walaupun sejelek-jeleknya kita gambar, tetap kelihatan oh ini baju. Kalau saudara gambar baju tapi kayak kapal pecah, nah itu parah saudara ya. Walaupun sejelek-jeleknya saya gambar gitu ya, tetap namanya kita gambar sebuah sketsa baju gitu ya, atau kemeja ini gitu. Kita kan lihat oh ini kemeja ini. Nah Nuh mau lihat dari mana? Nonton di YouTube Pak? Nggak ada zaman itu saudara, sinyalnya nggak ada. Nah itu siapa? Di dalam sebuah kitab itu ya ada arahan dari seorang malaikat. Ya malaikat siapa saya nggak tahu. Itu ngapain? Ngebantuin Nuh bikin, kasih gambarannya ini gini loh, caranya nih gini, caranya. Ya kalau enggak saudara maku aja kita, kalau nggak ngerti maku aja tuh jempol kita yang kepaku saudara. Apa kegetok dengan namanya sebuah palu. Ya pada waktu itu kan enggak ada. Gimana itu kayu bisa dipotong? Ya, bagaimana kayu itu bisa namanya bisa simetris, bisa rapet, pakai apa gitu. Itu pasti diajarin. Kalau enggak yang nggak akan ngerti. Nah saya berdoa saudara harus tahu. Kalau Batra itu ayah diajarin sedetail itu sama Tuhan, apalagi keselamatan Bapak Ibu, diajarin loh sama Tuhan. Bagaimana saudara akan melewati semua tantangan-tantangan di depan dengan namanya hal-hal yang krusial. Nah kalau tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Kita berpikir oh ini jalan keluarnya begini, tahunya malah hancur. Ada amin saudara. Nah carilah Tuhan saudara. Ya di dalam kehidupan saudara, lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Nah Salomo tulis di dalam kitab Mazmur 127 berkata apa? Sia-sialah hidup tanpa Tuhan. Saudara tahu kenapa Salomo itu pada masa tuanya menulis namanya kitab Kidung Agung ya, atau Pengkhotbah, saya lupa lah itu masa muda atau masa tua, kalau nggak salah Pengkhotbah masa tuanya. Kidung Agung kan ngomongin percintaan itu masa muda biasanya. Nah ditulis sia-sialah, 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 sia-sialah. Kenapa? Ini orang nomor 1 di dunia yang penuh dengan hikmat Tuhan. Berkata apa? Sia-sia. Sia-sialah menjaring angin, sia-sialah hidup manusia, sia-sialah manusia hidup di bawah kolong langit ini, di bawah matahari, bla 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 bla, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Dia berkata, kalau saudara baca Pengkhotbah itu banyak kata sia-sia. Dan diakhiri dengan kitab Mazmur, sia-sialah tanpa Tuhan. Dengerin saudara. Saya berpikir apa yang dahulu Salomo tulis itu saya setuju, tapi setelah saya belajar Alkitab saya nggak setuju dengan kata itu. Kenapa? Setelah Salomo mati, ya sebelum dia meninggal dia mengkhianati Tuhan. Dia menyembah dengan banyak dewa. Dia nikah dengan sembarangan perempuan, dan perempuan-perempuan inilah yang menjerumuskan seorang Salomo kepada Asitoret, Baal, Mamon, Moab dan lain sebagainya. Kenapa Salomo melakukan itu? Karena punya gaya pemikiran bahwa sia-sia. Jadi hidup ya suka-suka kita aja. Selama kamu hidup, itu ada di dalam kitab Pengkhotbah. Saudara bisa cari ayatnya. Berkata bahwa ya hidup sekarang ini apa? Ya udah senang-senang aja. Apa yang lu pengen nikmati, nikmati. Sekalipun tuh mengkhianati Tuhan. Dan dia kerjakan itu loh. Dia lupa satu hal. Ya lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya maksudnya jangan mengkhianati Tuhan. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Firman ini menyatakan apa? Tetap setia. Amin saudara. Shalom. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah sedangkan Salomo bilang apa? Sia-sia. Hidup begini ya sia-sia. Buat apa hidup? Semua orang benar, orang tidak benar matinya ke bawah pada zaman itu ya. Itu ada dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 12 kalau nggak salah. Semua orang benar, tidak benar mati semua ke bawah. Makanya Salomo saking pinternya dia berpikir bahwa ya mau hidup dengan Tuhan nggak, Tuhan toh mati ke bawah juga. Dia lupa ada karya Tuhan yang gak bisa masuk pakai hikmat manusia. Nah setelah mati, dengan mohon maaf ya, matinya kemana Pak? Ke neraka apa nih? Saya enggak tahu, saya nggak memutuskan itu. Tapi kalau lihat gambarannya ya saudara bisa mikir sendiri.
di akhir hidup seorang Salomo itu, dia mengkhianati Tuhan dengan banyak dewa dan dewi. Dia menyembah dewa-dewa lain. Allahnya ditinggalkan. Ya, Alkitab mencatat, ya, tanah seorang Salomo, daerah kekuasaannya digunting sama Tuhan atau dipotong. Plus. Kenapa? Tuhan marah sama Salomo. Nah, kalau ditanya mati kemana Pak? Saudara mikirnya sendiri. Ya, dengan cerita ini. Nah, lihat sekarang 1 Petrus 3 ayatnya yang ke 18 sampai 20. Nah, Salomo berpikir bahwa mati di bawah kolong langit ini, ya mati semua ke bawah, nggak ada yang ke atas, saudara, pada masa sebelum Yesus datang sebelum Yesus datang ke bumi. Lihat, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Sekali lagi saya ulangin, dia adalah yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dimatikan dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Ayat 19, lihat, perhatikan saudara, ini banyak orang nggak tahu soalnya, makanya ini saya sampaikan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi, ya, Yesus ngapain? Pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtraknya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Lihat Roma 14 ayatnya yang ke-8. Apa hubungannya Pak sama ini? Sangat penting, saudara. Ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Perhatikan ini saudara, ini ayat 8-nya paling banyak saudara dengar. Ayat 9-nya seringkali kita nggak dibahas. Sebab untuk itulah Kristus telah mati, hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Perhatikan saudara. Ya, firman ayat 9 berkata, jadi dia jadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ya, saya buka ayatnya, jadi saudara nggak liar perpikirannya, lihat ayatnya. Ya, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Nah, Salomo berpikir sia-sia hidup begini. Ya, mau takut Tuhan nggak takut Tuhan, mati ke bawah. Dia lupa ada karya Tuhan yang nggak bisa dipikirkan oleh Tuhan. Sebenarnya Salomo bernubuat loh, Tuhan tuh akan hadir. Nah, hidup sembarangan, hidup mengkhianatin Tuhan. Nah, waktu Yesus mati di kayu salib, dia ngapain? Dia turun juga ke dunia orang mati. Ngapain? Nginjil. Ayatnya di mana Pak? Tadi 1 Petrus 3 ayat 18-19. Dia turun ke dunia orang mati. Ngapain? Nyelamatin banyak orang. Dibawa naik ke sorga saudara. Makanya kalau saudara baca di dalam Matius pasal 28, ya, di kitab-kitab di mana di kitab Injil setelah Yesus namanya disalib, dia ngapain? Ya, orang-orang mati atau kuburan itu bergerak. Ya, ngapain? Nyelamatin semua orang-orang ataupun juga yang matinya sebelum Yesus hadir, termasuk Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, mungkin ya Samuel. Saudara ingat waktu Samuel pernah dipanggil oleh Saul, ya, lewat dukun lah, ya, kita bahasanya lewat dukun lah. Ya, muncul dari mana? Dari bawah loh, bukan dari atas, dari bawah. Nah, artinya semua sebelum kehadiran Yesus, orang mati, semua mati itu ke bawah, nggak ada yang ke atas. Nah, Salomo berpikir sia-sia, setia juga percuma, ya. Dan saudara tahu, Tuhan punya karya nggak yang bisa saudara pikirkan. Saya mau sampaikan begini, kalau saudara namanya hidup dengan Tuhan, ya jangan berpikir bahwa semua yang kamu kerjakan ujungnya kayaknya nggak ada apa-apanya. Mungkin kelihatannya begitu, tapi kamu nggak akan ngerti bagaimana karya Tuhan
sampai bisa menembus sampai otakmu yang terdalam ini nggak bisa berpikir. Dan Salomo yang pintar kayak begitu pun tidak memprediksi hal itu bisa terjadi. Bahwa Yesus bisa menyelamatkan. Ya, itu cuma terjadi sekali. Ya, just only one. Ada ayatnya soalnya. Ya, di dalam Ibrani 6 ayat yang 6. Yesus cuma mati sekali. Ya, di dalam Ibrani ini berapa lagi ya? Pasal 10 itu juga ada. Ya, jadi Yesus cuma mati sekali, ya nolong orang-orang yang sebelum kenal Tuhan Yesus. Jadi penginjilan Tuhan tuh buat all of them the people. Artinya semua manusia kenal siapa ataupun juga pernah mendengar siapa itu Yesus. Nah, zaman kita ataupun di era kita yang masih hidup, beberapa orang nggak mau terima Yesus. Yang penting udah denger kan Yesus tuh Tuhan, Juru Selamat. Mungkin ada orang-orang yang akan berkata, nggak mungkin lah, itu terserah mereka mau mungkin nggak mungkin. Itu cara berpikir mereka, tapi kita punya keyakinan, kita percaya dialah Sang Juru Selamat. Nah, Salomo yang berkata sia-sia itu tidak berpikir bahwa dia pun yang mengkhianati Tuhan bisa diselamatkan sebenarnya. Nah, apakah dia selamat? Ya enggak tahu, itu urusan Tuhan. Saya ayatnya nggak ada ngomongin akhirnya Salomo dibawa ke sorga, itu nggak ada ayatnya, saudara. Yang nggak tahu, saudara bisa berpikiran yang sangat liar dengan tanpa firman tuh kita bisa berpikir sangat liar. Nah, itu saya nggak akan bicara itu karena memang firmannya nggak ada. Ya, jadi kalau dia bilang dia selamat Pak, ya mungkin selamat. Nggak selamat Pak, ya nggak tahu juga. Saya nggak mau ngurusin itu. Yang penting saya mau sampaikan, sia-sia hidupmu tanpa Tuhan. Apa yang kamu kerjakan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya, ada hal yang Tuhan bisa terobos sampai namanya kamu tidak sanggup lagi berpikir. Salomo yang begitu hebat luar biasa dalam hikmat firman berkata, tidak akan ada orang yang sepinter Salomo, tidak akan ada lagi. Itu pun gagal namanya bisa memprediksi bahwa Allah yang kita sembah begitu luar biasa dan ajaib. Ada amin, saudara. Nah, kalau saudara berpikir bahwa penyembahan ini kayaknya sia-sia, ya pengorbanan saya dalam Tuhan kayak kelihatannya sia-sia, tapi itu tidak ada yang sia-sia, tetap berharga di mata Tuhan. Yang kadang-kadang kita sebagai manusia tidak melihat bahwa hal itu tuh berharga. Lihat Kejadian 7 ayat yang pertama. Ya, Kejadian 7 ayat yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah dalam batra itu. Ingat ya, apapun yang Tuhan arahkan di dalam kehidupan saudara tidak ada yang sia-sia. Sebab yang Dia perintahkan itu akan menyelamatkan hidup kita. Kepentingannya di mana? Jelas di kita, bukan di Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Dia hidup selama-lamanya. Kita yang perlu bergantung dengan kepada Allah yang dahsyat ini, saudara. Nah, saya berdoa saudara berpikirlah dengan cermat bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini. Saudara nggak bisa namanya cuma jadi orang Kristen, ya, yang kelihatannya beribadah tapi sebenarnya nggak ada hubungan hidupmu dengan Tuhan. Sehingga banyak hal yang sia-sia, ujungnya yang kamu kerjakan di awal dengan kerja keras, dengan sekolah yang mungkin udah berjuang mati-matian, pernikahan yang kamu awali dengan cinta kasih sayang, ujungnya juga kacau semuanya. Bisnis yang kamu mulai dengan namanya yang hidup, dengan namanya dimulai dengan blessing, ngundang hamba Tuhan, ya persekutuan doa apalah segala, ya nyembah Tuhan, tapi ujung di tengah jalan itu tidak ada Tuhannya lagi, sebab kamu yang nggak mengundang Dia, dan ujungnya loh kok jadi bangkrut Pak, ya. Ingat saudara, keadaan kita ini makin lama makin dijepit dengan namanya keadaan. Ya, beberapa orang udah ngerasain, Pak berat Pak, usaha berat Pak, ini berat Pak, itu berat Pak. Ya, kalau ditanya Pak berat gak Pak? Enggak, biasa aja. Kenapa biasa aja Pak? Karena Tuhan yang membuat jadi enteng. Lihat sekali satu ayat terakhir, Kembali ke 3:18. Keluaran 8 ayat 23. Ya. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsaku besok, tanda mukjizat ini akan terjadi. Saya lupa di ayat berapanya tuh. Ya Tuhan,
Ya saya lupa ayat di berapa, kemarin baru saya baca soalnya. Ya saudara cari sendiri ya, di Keluaran 9 kalau nggak salah. Ya, ayatnya berkata begini, Tuhan akan membedakan kambing domba Israel dengan bangsa Mesir. Yang bangsa Mesir hartanya mati, sedangkan kambing dombanya Israel nggak kenapa-napa. Nah saudara tahu hidup dengan Tuhan itu, saudara kan bisa namanya melihat perbedaan itu. Nah kalau saudara berpikir bahwa semua ketakutan yang saudara alami akan menimpa harta, kekayaan, rumah dan lain sebagainya, ingat saudara, itu tetap akan dibedakan Tuhan. Yang penting Bapak Ibu tuh ngerti. Ngerti namanya tinggal di hadirat Tuhan. Bukan namanya saudara cuman ibadah, tapi namanya hubunganmu dengan Tuhan itu ndak ada. Saya tutup dengan satu kesaksian saya. Suatu hari saya disuruh Tuhan tutup usaha saya. Saya punya usaha dulu. Sebelum saya jadi full timer, saya punya usaha. Nah dalam usaha itu saya bangun dengan doa. Saya dipercaya orang untuk bangun suatu usaha, dikasih modal dan saya kerjakan. Dalam modal itu saya pakai dan saya tidak pernah namanya mau korupsi, maling atau berbuat curang, saya tidak mau. Saya bangun 4 tahun. Setelah tahun keempat, setiap tahunnya saya kontrak waktu itu suatu tempat. Setiap tahun itu saya selalu berdoa, Tuhan lanjut nggak? Lanjut. Tuhan lanjut nggak? Lanjut nggak? Lanjut nggak? Nah setiap tahun saya selalu berdoa seperti itu. Dan saya dapat jawaban selama 4 tahun itu always ya, the continue usaha saya. Saya setelah bangun, nah dari uang itulah saya pelayanan. Ya saya nggak minta-minta. Dari penghasilan itu berapa persen, yang 40% saya sisihin buat pelayanan. Sisanya saya buat kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. 40% ya. 10% itu perpuluhan. Jadi setengah dari penghasilan saya itu buat Tuhan. Ya, kalau saudara kan perpuluhan aja berantem, saudara ribut. Ini nggak benar. 10% aja berantem, saudara. Gimana 50%, saudara? Itu rumah tangga jambak-jambakan, saudara. Nggak bisa. Ya, saya berani lakuin itu, saudara. Kenapa? Karena usaha itu Tuhan yang modalin. Ya, saya berani. Ya. Singkat cerita di tahun keempat saya disuruh Tuhan tutup. Ya, saya tanya Tuhan lanjut enggak? Tutup usahamu. Kaget saya. Dan akhirnya saya konseling, ya ngobrol-ngobrol masalah usaha. Kalau disuruh lanjut kan kita nggak tanya lagi, nggak tanya Tuhan lagi. Lanjut Tuhan, lanjut, kita nggak banyak tanya saudara. Kalau Tuhan bilang tutup, ya kita cerewet. Kenapa Tuhan tutup? Ya, banyak bawel setengah mati, manusia itu begitu. Ya. Terus di tahun itu saya tanya kembali, sampai 3 kali saudara saya tanya, yakin Tuhan tutup? Ya Tuhan jawab yang sama, tutup. Sampai saya ngobrol dengan satu pendeta, ngobrol tentang masalah ini, saya disuruh tutup. Ya kalau Tuhan suruh tutup ya tutup lah. Lu ngomong enak, saya bilang. Tutup tatap tutup nih. Nah besok saya makan apa, saya bilang. Ya kalau yang dapat pesan Tuhan orang lain kan kita nggak pusing saudara. Tutup ya. Kamu kerja di mana? Ya misalnya di tambang, keluar dari kerjaanmu kan gitu. Lo enak ngomong keluar. Yang ngalamin ya puyeng kan. Bentar ya. Saya cariin ayatnya dulu. Nah ya, Keluaran 9 ayat 4. Nah, pakai ayatnya saudara biar lebih afdol.
Ini dia. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Nah, saya ngalamin itu. Nah, singkat cerita udah dapet kan. Tanya lagi di bulan ketiganya. Biasanya saya tanya mah cuma sekali, saudara. Lanjut Tuhan, lanjut, udah nggak banyak tanya lagi. Nah, karena disuruh tutup, tanyanya berkali-kali. Yakin Tuhan, yakin. Sampai satu hamba Tuhan ngomong, lu nggak yakin? Enggak sih. Karena mikir, saudara, ini nanti saya tutup makan apa? Mau kerja di mana lagi? Susah lagi saya. Mulai lagi dari nol. Ini udah jalan 4 tahun. Tinggal diterusin aja dan dikembangkan. Dan setiap tahun tuh usahanya berubah. Ya makin lebih baik, lebih baik. Sehingga modal yang saya dititipkan, saya kembaliin semuanya. Jadi saya gak ada utang, semuanya lunas. Dan akhirnya saya putuskan ngikutin suara Tuhan. Ngapain? Tutup usaha. Waktu saya tutup usaha itu saya nangis, saudara, ya bukannya bahagia. Karena kita tuh lebih seneng kan ngomongin berkat, saudara. Diberkati. Saya tutup usaha itu, saya nangis, saya jualin semua barang-barang saya dengan rugi. Ya ruginya nggak seberapa lah sebenarnya. Kalau melihat keuntungannya sih semuanya sudah surplus kemana-mana lah ibaratnya. Dibilang rugi sebenarnya juga enggak lah. Saya jualin barang-barangnya semua sambil menangis. Ya mencucurkan air mata, saudara. Tanya istri saya ngelihat air mata saya. Dan setelah saya tutup semuanya, saya berdoa, Tuhan terima kasih. Saya bersihin tempat sewa kami, kontrakannya saya bersihin, saudara. Keluar tuh jangan yang berantakan, kotor gitu. Kita bersihin, dipel sama istri saya. Ya, jadi kita kasih kuncinya ke yang punya rumah, yang punya ruko itu. Kita kasih, ini semua udah bersih ya. Kita ya listrik semua udah dibayar, nggak ada tunggakan. Ya nggak ada, saudara. Kabur dari rumah kontrakan, ya listrik belum bayar lah. Rumah berantakan, tidak dipel. Nggak, kalau istri saya ninggalin sesuatu tuh dalam keadaan yang bersih, rapih. Jadi orang yang punyanya pun, aduh kenapa kok nggak dilanjutkan, harganya ya kemahalan. Oh bukan soal harga, memang nggak mau gitu. Selang 3 bulan kemudian corona muncul. Siapa yang bisa dagang? Waktu corona muncul di tahun 2020 bulan 3, ya semua usaha kolaps. Dari situ saya tahu, oh Tuhan nyelamatin uang saya. Kalau hari itu saya lanjutin, saudara. Kalau hari itu saya nggak dengerin Tuhan bicara apa, uang saya hilang. Ya mungkin bagi saudara nggak banyak, tapi bagi saya itu banyak. Berapa puluh juta itu hilang pasti. Dan saya ngucap syukur hari itu. Saya bilang, untung saya ikutin. Kalau ndak ikutin, ya ibaratnya harta saya itu hilang begitu saja. Dan banyak orang pusing pada masa awal-awal corona. Kenapa? Ada yang dipecat, ya gajinya kepotong, bingung mau bayar listrik, bayar ini itu, dan pusing semuanya. Dan saya tersenyum, saudara. Di tengah-tengah kepusingan banyak manusia, saya tersenyum, saudara. Puji Tuhan. Untung saya nggak ikutin kata hati saya. Ya untung saya nggak ikut-ikutan. Untung saya ikutin Tuhan. Wah nangis, saudara. Kenapa? Nangis saya lebih ngejar lagi, saudara. Terima kasih Tuhan buat arahannya. Nah saudara perlu tahu Bapak Ibu, ya arahan Tuhan tuh mungkin nggak masuk di pikiran kita, ya di pengalaman Bapak Ibu, nggak masuk di logika kita, nggak masuk dengan hitungan-hitungan kita. Tapi itu menyelamatkan hidup kita. Ya Tuhan suruh bikin batra, semua ketawa, semua menertawakannya. Kenapa? Lu gila, lu bikin batra di hutan, di gunung, ya bikin lagi 100 tahun buat apa? Semua buat kuburanmu. Mungkin ya orang mencela, menyinyirin semua perbuatanmu dengan yang tidak make sense.
Tapi ingat, justru yang tidak make sense itulah menyelamatkan keluarga Nuh dan peliharaannya. Ya, saya berdoa Bapak Ibu yang jauh daripada Tuhan, kembalilah, sebab yang kau kerjakan itu akan sia-sia tanpa Tuhan. Saya berdoa dalam firman ini ya, bahwa Tuhanlah yang akan menjaga, bukan dia jadi sapam, bukan. Sebab kalau kita menuruti dia, kuasanya lah yang akan menjaga kita. Nah, kita lihat lanjut ayat yang kedua dalam Mazmur ini 127 ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Ya, kamu jaga usaha ya, dari kerja dari pagi, siang, malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya, artinya hasil kerja keras, hasil kerja keringatmu. Sebab Yesus memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini ingat ya, bukan tidurnya yang berarti kita banyak-banyak tidur Pak, yang ngawur sebenarnya ya. Tapi bagaimana kita ini belajar dicintai Tuhan. Ya, belajar bagaimana kita dicintai pribadi ya, satu pribadi yang punya kasih begitu luar biasa. Nah, saat kamu pun tidak melakukan apapun, kamu pun tetap akan di blessing oleh Tuhan dengan ajaib. Ya, jadi pelajari saudara, jangan cuman feedbacknya di Tuhan terus. Saudara juga harus belajar bagaimana namanya mencintai Tuhan, supaya kita itu dicintai Tuhan dan kita akan terima blessingnya saat saudara namanya beristirahat sekalipun, tetap akan terima berkatnya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ya, lihat ya, kalau saudara berpikir oh Tuhan tuh cinta saya, oh belum tentu. Tuhan memang gak mungkin benci kita. Yang dibenci adalah perbuatan dosa kita. Ya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku dan mendapatkan aku. Ya, ayat ini saya pegang loh. Sepanjang saya jadi orang Kristen, saya belajar ayat ini. Amsal 8 ayat 17. Artinya ada orang-orang yang gak bisa mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan bilang aku mengasihi orang yang mengasihi dia juga. Ibaratnya begitu. Kalau kamu gak punya kasih terhadap dia, bagaimana kita dikasihi? Kan gak mungkin. Nah, itu ada hubungannya dalam kitab Yohanes 14 ayat 17 ayat 21. Nah, saudara bisa baca sendiri di rumah. Saya tutup sampai di sini dalam kesaksian ini. Ingat saudara ya, Tuhan mau merancangkan apapun dalam hidup Bapak Ibu sekalipun yang tidak masuk dalam pikiran kita, hitung-hitungan kita, ujungnya demi kebaikan Bapak Ibu dan saya. Ya, bukan untuk kepentingan dia, sebab dia sudah dalam keadaan yang kekal, Alfa dan Omega, selama-lamanya dia hidup. Kita yang belum. Jadi kita yang masih perlu aware dengan keselamatan, baik juga hal-hal yang Bapak Ibu perlu kerjakan di dalam kehidupan aktivitas Ibu dan Bapak sekalian dengan Tuhan supaya tidak sia-sia. Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin. Ya, saudara yang mau rindu memberkati pekerjaan Tuhan bisa menabur, silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya digerakkan Tuhan, ya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, siang hari ini. Biarlah Bapak, apa yang kami kerjakan di dalam Kau dukunglah kami ini Tuhan, sebab kami tahu sia-sialah semua yang kami kerjakan tanpa Engkau. Mari Tuhan, sadarkan pikiran kami gak bisa bangun rumah tangga kami karena kami ini kaya. Kami gak bisa bangun rumah tangga ini ya Tuhan karena pengertian kami semata, pandangan kami. Sebab memang kami tidak tahu Bapa, Engkau memang yang lebih hidup. Bahkan Engkau yang menciptakan manusia sebelum kami ini ada Tuhan. Artinya Engkau yang jauh lebih berpengalaman, lebih hebat Bapa. Tapi seringkali kami gak belajar daripada Engkau. Dan ujungnya kami hidup dengan sia-sia, pontang-panting. Masa tua lah kami baru menyadari bahwa masa-masa sia-sia itu kami lewati dengan kebodohan demi kebodohan. Mari Roh Kudus ajar kami, firman-Mu betul Tuhan, bahwa sia-sia semua tanpa Engkau. Dahulu kami memang berpikir kami ini sanggup menjalani semua apa yang kami pikirkan dengan
segala apa yang ada pada kami. Tapi setelah kami lalui setahun, 10 tahun, 20 tahun kami lewati, sungguh kebodohan kami nampak begitu jelas. Memang benar, tanpa Tuhan sia-sia. Mari Roh Kudus berkati semua anak-anak-Mu pagi hari ini, yes Lord. Yang jauh biar kembali kepada Tuhan, yang sudah kembali kepada Tuhan melekatlah dengan kuasa Tuhan. Mari Tuhan berkati sekali lagi dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah. Kau akan bekerja di luar Bapa nalar pikiran manusia, sebab kami mau belajar mencintai Engkau, sebab cintamu begitu luar biasa memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biar melalui firman ini ya Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau menyiapkan berkat supaya tidak koyak hati kami. Karena yang terpenting bagi Engkau bukan ikannya, bukan hartanya, bukan blessingnya, tapi bagaimana menjaga bahwa hati ini tidak boleh koyak. Karena kalau koyak Tuhan, kami malah akan melihat ikannya saja ya Tuhan, ataupun harta dan blessing-Mu. Ujungnya kami akan menjauh daripada Engkau, karena manusia penuh dengan kejahatan. Mari Roh Kudus, di dalam nama Yesus, blessing semua anak-anak-Mu, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Biarlah yang selingkuh-selingkuh Tuhan kembali kepada Engkau jadi hamba-Mu. Aku berdoa Tuhan, sebab Kau akan memakai orang berdosa. Kami yang bodoh ini datang di hadapan Kau, meminta hikmat di hadapan Kau ya, dalam syukur nama syikarapa. Mari Roh Kudus, yes Lord, ya tidak ada perselingkuhan membuatmu hidup kaya, nggak ada. Miskin hidupmu. Ya orang selingkuh hidupnya akan miskin. Dalam nama Yesus Bapa, biarlah dalam setiap Bapa teguran-Mu Tuhan membuat kami sadar untuk kembali kepada Sang Pencipta, Tuhan satu-satunya Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari semua anak-anak Tuhan angkat kedua tangan-Mu, Tuhan memberkati, melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau dan memberikan Engkau damai sejahtera. Termeterailah dengan kuasa darah Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.